Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi di Semanda Podcast. Kali ini kita kedatangan satu lagi guru yang sangat berprestasi ini. Bu Murti Wahyu Hendrati. Aduh, selamat siang Bu Murti. Selamat siang Pak Wahyu. Ini saya grogi bener loh Bu. Oh, jangan. Aduh. Jadi seperti ini Bu ya. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk ngobrol bareng bersama Bu Murti. Iya. Selaku guru yang prestasinya sudah tidak bisa dipungkiri lagi berkaitan dengan menulis. Katanya begitu, tapi saya biasa aja. Iya Bu, yang lihat itu ya nggak biasa Bu. Oh iya gitu. Jadi untuk pengalaman saya secara pribadi, saya kan sering melihat nih di grup info guru atau grup SMA Negeri 2 itu karya-karya Bu Murti yang saya lihat itu sangat-sangat luar biasa. Di mana ada hal yang begitu biasa tapi ditulis dengan begitu apik Bu. Begitu, pojok. Kalau sudah ada pojok berarti ada Bu Murti. Ini Bu Murti suka menulis dari kapan Bu ya? Kalau masalah suka menulis, sebetulnya saya suka sejak kecil ya, sejak SD, karena ini sebuah pembiasaannya. Hasil dari sebuah pembiasaan. Dari orang tua saya kan latar belakangnya anak tunggal ya. Orang tua sangat protektif, jadi saya tidak boleh keluar-keluar. Oh gitu. Sehingga orang tua saya memberikan buku-buku, majalah, macam-macam itu, supaya saya hanya duduk manis di rumah. Gitu. Oh gitu. Iya, zaman dulu tuh zaman kecil ada majalah Ananda. Oh, gitu. Kawanku. Itu menjadi santapan saya setiap Harinya. Iya, enggak boleh keluar-keluar saya itu. Jadi gara-gara hal tersebut sering membaca, akhirnya mulai belajar menulis. Iya. Untuk resminya menulis kapan itu Bu? Saya sebetulnya menulis sejak SMP ya. SMP. Terutama itu kan masa-masa monyet-monyetan, cinta monyet katanya ya. Iya. Itu suka bikin puisi-puisi cinta apa begitu. Memang saya sampai tua begini juga konsisten di jalur itu ya. Di jalur yang bergenre romansa ya. Saya suka begitu. Kadang ada juga teman yang bilang, "Wah, tua-tua juga masih roman." Penulisnya tua tapi kenapa tulisannya itu meremaja sekali begitu. Saya sih enggak ambil pusing ya. Tapi intinya saya berkarya aja karena saya ada kesukaan di situ. Mungkin kalau orang lain bilang passion ya, itu saya suka di situ. Iya. Bukan berarti saya menulis itu aja, saya banyak juga menulis hal-hal yang memang dipesan untuk menulis, seperti misalnya tentang pemilu, antologi itu kan memang ditentukan temanya ya. Saya juga ikut. Cuman kalau pribadi saya suruh milih, saya ya suka di jalur itu gitu. Percintaan. Romansa itu. Hidup menjadi berwarna, hidup menjadi bergairah begitu. Jadi sejak remaja saya suka menulis. Kemudian sampai perguruan tinggi saya sempat off. Kenapa itu Bu bisa off Bu? Ini berkaitan mungkin kesibukan kuliah ya. Sibuk-sibuknya off dulu. Terus kemudian pasangan juga ya. Ada maksudnya biasalah usia segitu sudah punya pacar ya. Iya. Sudah punya pacar mungkin tidak suka ya kalau melihat saya menulis kok romansa itu kan dikira kayak apa gitu. Jadi saya menjaga hati itu biasanya ya saya off dulu begitu. Tapi saya tetap menulis yang tidak romansa. Saya dulu di zaman saya kuliah itu tahun 87 88 itu ada majalah Monitor yang waktu itu di Bredel. Di Bredel itu punyanya Atmo Wiloto, siapa tuh? Ya. Yang itulah yang sekarang sudah meninggal, itu memang aktivis itu zaman itu di Bredel karena di dalam tabloid Monitor itu waktu itu kalau enggak salah itu tentang Nabi Muhammad itu diurutkan ke urutan keberapa, banyak umat Islam atau apa yang tidak setuju. Terus dibreedel kayaknya. Entah tidak ya, ingatan saya tahun 87 dan 88 ya lama, pokoknya di bab 90 itu. Nah, itu saya mengiram di situ.
Jadi saya dapat honor. Honornya enggak banyak sih. 5.000 perak. 5.000. Iya. Tapi 5.000 zaman dahulu ya pasti bukan nasi uang yang bungkus sedikit. 150. Wih, Nasi bungkus di kampus. Iya. Di kampus ya. 150 dapat rupiah, 5.000. 200 rupiah itu. Itu kalau diakumulasi ya banyak, Bu. Ya. Nah, 5.000 dapat kaos, kaosnya yang logonya majalah itu ya. Iya. Itu bangga banget saya pakainya. Wah, detang itu saya suka sekali itu. Ya kayak gitulah saya kegiatan saya, terus berhenti ketika sampai menikah, sampai itu saya berhenti kesibukan memenuhi kebutuhan hidup dan ya menapaki kehidupan barulah, Berumah tangga, bagaimana menata ekonomi dan sebagainya. Jadi saya ya hobi saya agak tersingkirkan begitu. Tapi kemudian setelah adanya medsos, Wah, ini mulai bisa ya lebih luas lagi ya. malah ini. Dengan adanya medsos kan biasa status kan. Nah saya memulai dari status itu. Terus kenapa saya berpikir kenapa saya dari status itu saya tidak menulis saja, barangkali itu di samping untuk rekreasi diri saya sendiri, untuk kepuasan diri saya sendiri, kebahagiaan diri saya sendiri, menyalurkan hobi saya, orang lain barangkali ada yang suka. Iya. Ya, Buktinya kita kan saya tidak suka, tahu. Bu. Saat baca itu pojok. Wah. Saya tuh sempat terheran-heran. Saya kan guru bahasa Indonesia nih, tapi kalau diuji tulisan ya saya nggak ada apa-apanya nih sama Bu Murti. Enggak juga, hanya kurang latihan aja. Semua bisa kok menulis. Jadi banyak hal yang sederhana, tetapi saat ditulis oleh Bu Murti itu menjadi hal yang istimewa, Bu. Begitu ya. Iya, misalkan tuh saat saya melihat sayur yang tidak biasa itu yang dibawa Pak Anas, itu kan hanya membahas sayur, tapi bisa sampai fungsi dan yang lain itu, Bu. Begitu ya. Sangat bermanfaat itu, Bu. Aduh, luar biasa nih. Ini saya tak tanya sedikit nih, Bu. Berkaitan dengan semua atau buku yang pernah dicetak, itu sudah ada berapa, Bu? Kalau dengan antologi mungkin 20-an. Ada 20-an. Saya boleh minum Oh, boleh, Bu. Ini bebas pokoknya. Saya agak flu ini. Iya. Jadi sudah 20-an. ada 20-an buku, Bu. Waduh. Dari ke-20 karya tersebut kira-kira yang paling berkesan itu yang mana, Bu? Yang terkesan itu ya memoir. Memoir Bupati Demak. Memoir Bupati Demak. Yang siapa ini Pak bupatinya? Natsir. Pak Natsir. Bisa diceritakan, Bu, kenapa kok bisa berkesan sekali, Bu? Artinya saya merasa bukan siapa-siapa ya. Tapi saya punya kesempatan untuk menuliskan sosok dari Pak Bupati. seorang bupati. Itu kan untuk akhir masa jabatan Pak Bupati itu. Jadi dari Perpusda itu mungkin ingin memberikan sebuah kenang-kenangan di masa jabatannya, mengenang semua jasa-jasa beliau selama menjabat sebagai bupati. Ya, saya bersama 4 teman saya itu. Jadi saya merasa sangat bangga gitu ya, Iya, bangga pastinya. sekali ya gitu. Walaupun di buku-buku solo saya juga ada yang paling berkesan sih, ada terutama yang pertama kali terbit, karena itu bagi saya sendiri, maksud saya tidak pernah bermimpi untuk memiliki buku kan ini. Iya. Tiba-tiba ada banyak lah yang membantu memotivasi saya, teman-teman penulis, instruktur penulis itu ayo dibukukan begitu kan. Jadi ada motivasi ke sana, dan ketika itu bisa terbit saya merasa seperti mimpi. Ya pastinya, Bu, karena pertama kali terbit itu pasti yang pertama paling berkesan. Ya seperti cinta pertama itu tidak pernah mati ya. Nah, seperti itu. Aduh, ini menyenangkan sekali. Nah, ini bisa pemirsa lihat ya, yang terpampang di rak-rak ini adalah karya-karya Bu Murti
hanya sebagian saja. Masih ada tumpukan buku dan masih ada lagi yang tentunya di rumah Bu Murti ya. Iya, antologi banyak itu. Aduh. Ini sangat luar biasa. Ini mungkin bisa disampaikan Bu, motivasi agar guru-guru lain itu bisa mengikutilah jejak jenengan menjadi memiliki Penulis. karya atau penulis gitu, seperti itu Bu. Bisa disampaikan. Ya sebetulnya saya menulis ini juga bukan untuk diri saya sendiri, yang saya merasa bukan siapa-siapa ya. Cuman dalam setiap saya menulis, saya inginkan, makanya saya tulis di medsos biar banyak orang menikmati, membaca begitu. Itu sebetulnya otomatis membangkitkan motivasi pada rekan-rekan lah. Ayo menulis. Bahkan begini, Kak, saya kalau dalam pelatihan menulis itu yang pernah saya ikuti, kalau kamu bukan anak raja, kalau kamu bukan anak ulama besar gitu, itu jadilah kamu penulis saja. Karena apa? Kalau anaknya ulama besar atau anak raja, pasti kamu terkena, kamu mati aja tercatat gitu. Tapi kalau kamu orang biasa-biasa aja gitu, menulislah. Karena apa? Namamu akan abadi begitu. Benar sekali itu, Bu. Seperti Khairil Anwar kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Orangnya nggak ada, tapi sampai sekarang. Benar sekali itu Bu. Jadi itu seperti itu. ini saya ada kutipan sedikit Bu. Orang benar-benar meninggal atau tiada itu jika sudah dilupakan. Bukan berarti dia meninggal, tetapi jika masih ada karya dan dia dikenang, dia berarti masih hidup meskipun cuma di hati. Iya begitu. Luar biasa sekali. Ya paling tidak saya meninggalkan warisan yang tidak pernah habis ya. Karena dia akan terpajang di rak-rak mungkin perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, atau di mana di Perpusnas pasti ada ya. Nah, atau mungkin di perpustakaan SMA 2 selama ini berdiri kan ada karya saya. Nah, di rumah saya, anak cucu saya mungkin akan melihat, oh ini karya nenek saya. Ini karya nenek saya. Saya sebagai teman guru, misalkan nih di tempat di mana entah di perpus atau apa, saya melihat ada Murti, ini teman saya loh. Padahal cuma teman, tapi juga ikut bangga Bu. Waduh, sangat luar biasa. Ini saya dapat informasi nih Bu, katanya ada buku yang sekiranya masih dalam proses cetak, tetapi punya rasa tersendiri itu. Buku apa itu? Kemungkinan ini. Wah ini seperti punya indra keenam rupanya ya. Tahu aja. Ya ada memang ini spesial, baru proses editingnya akan saya cetak atau saya terbitkan ya nanti, tapi belum selesai editingnya. Jadi spesial mata elang, mungkin banyak yang sudah menikmati karya-karya saya, terutama puisi yang berkaitan selalu dengan mata elang ya. Orang banyak kepo siapa sih mata elang itu gitu. Itu enggak perlu saya sampaikan ya tentang si mata elang itu. Yang pasti diksi mata elang itu saya suka. Bahkan nanti covernya itu juga elang. Mantap, ini gak sabar nih pengen lihat karya apa nih. Itu semua satu buku itu puisi tentang mata elang semua, ada mata elangnya. Ini sesuatu yang saya sangat suka sekali. Biarlah orang lain kepo siapa-siapa, ya enggak usah, namanya penulis itu artinya menulis gitu ya. Menulis kan bebas, mau si mata elang, mau si mata kodok, mau si mata apa kan nggak apa-apa kan, bebas. Tapi entah kenapa pembaca itu suka kepo-kepo, dikait-kaitkan gitu kan, kait-kaitkan pasti apa, ya suka-suka yang nulis dong gitu. Nah akhirnya saya punya pemikiran, saya ingin menerbitkan mata elang. Satu buku isinya mata elang semua. Begitu. Ini dari judul atau yang disampaikan Bu Murti sepertinya sangat menarik ini. Iya itu. Jadi saya sangat berkesan sekali. Kira-kira terbitnya kapan Bu ya? Itu belum bisa, tapi saya berusaha selesai akhir tahun. Akhir tahun ini. Mudah-mudahan bisa untuk PAK. Mudah-mudahan.
Ya, untuk penilaian angka kredit ya. Misalnya enggak bisa ya enggak apa-apa gitu. Jadi saya mungkin mewakili dari SMA 2 tentunya ikut bangga atas semua prestasi yang diukir oleh Bu Murti selaku guru di SMA Negeri 2 Demak. Dan tidak menutup kemungkinan buku-buku panjenengan pasti akan dibaca oleh orang banyak. Dan untuk yang akan terbit semoga sesuai dengan pengharapan dari Bu Murti. Amin. Ya itu. Ya, tapi inilah hasil karya orang yang terbatas ya, kesehatannya seperti saya. Ya hanya bisa duduk di pojok itu. Karena untuk aktivitas lain saya enggak bisa kan. Nah, hanya duduk di pojok. Jadi ya kenapa kita tidak berkarya di pojok itu begitu. Sungguh sangat luar biasa di balik semua apa ya Bu, mungkin saya anggap keterbatasan, mungkin penglihatan dan yang lain, tetapi karya tidak bisa dipungkiri nyata ada. Ya. Inilah sosok Bu Murti Wahyu Hendrati yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke pemirsa, mungkin kurang nih waktunya, tetapi ya mungkin akan ada part-part berikutnya berkaitan dengan Ibu Murti yang sekiranya sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Semanda Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti. Terima kasih, sukses selalu.